Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai organisasi ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Apa sih yang dimaksud dengan ASEAN? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu apa itu ASEAN, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Negara pendiri ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 5 hingga 8 Agustus tahun 1967. Pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut juga sebagai Deklarasi ASEAN. Berikut adalah 5 negara pendiri ASEAN beserta nama perwakilannya. Yang pertama yaitu Indonesia, yang diwakili oleh Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Malaysia, yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga, Singapura, yang diwakili oleh Sinnathamby Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat, Filipina, yang diwakili oleh Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima yaitu Thailand, yang diwakili oleh Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Negara anggota ASEAN. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh kelima negara pendiri ASEAN, yang diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kini sudah ada 11 negara dalam keanggotaan ASEAN semenjak Timor Leste diresmikan sebagai anggota pada tanggal 11 November 2022. Berikut negara anggota ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam, bergabung pada 8 Januari 1984. Yang kedua, Indonesia, bergabung pada 8 Agustus 1967. Yang ketiga, Kamboja, bergabung pada 30 April 1999. Yang keempat, Laos, bergabung pada 23 Juli 1997. Yang kelima, Malaysia, bergabung pada 8 Agustus 1967. Yang keenam, Myanmar, bergabung pada 23 Juli 1997. Yang ketujuh, Filipina, bergabung pada 8 Agustus 1967. Yang kedelapan, Singapura, bergabung pada 8 Agustus 1967. Yang kesembilan, Thailand, bergabung pada 8 Agustus 1967. Yang ke-10, Vietnam, bergabung pada 28 Juli 1995. Dan yang ke-11 dan terakhir yaitu Timor Leste, bergabung pada 11 November 2022. Peta kawasan ASEAN. Dengan melihat peta di bawah ini, teman-teman dapat mengidentifikasi di mana saja letak negara anggota ASEAN pada peta. Makna logo ASEAN. Yang pertama, pada warna. Logo ASEAN terdiri dari 4 warna, yaitu merah, putih, kuning, dan biru. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas.
Warna merah melambangkan keberanian dan dinamisme, warna putih melambangkan kesucian, dan warna kuning melambangkan kemakmuran. Simbol dalam logo ASEAN. Dalam logo ASEAN terdapat lambang lingkaran dan seikat padi. Makna lingkaran dalam logo ASEAN ini melambangkan persatuan, sementara seikat padi melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan negara-negara ASEAN ini. Jumlah 10 batang padi yang terikat melambangkan jumlah negara yang bergabung dalam ASEAN sebelum Timor Leste yang terkait persatuan dan solidaritas. Yang ketiga, tulisan ASEAN. Kata ASEAN tersebut terletak di bawah padi dalam lambang ASEAN, menjelaskan bahwa logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Selain itu juga menjadi tanda bahwa hak cipta lambang ASEAN dimiliki oleh ASEAN. Adapun latar belakang dibentuknya ASEAN, yaitu karena adanya konflik yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara saat itu menjadi alasan dibentuknya ASEAN. Selain karena adanya konflik dan perselisihan, ada beberapa latar belakang atau faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN, yaitu yang pertama, persamaan geografis. Negara-negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Yang kedua, persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab, Gujarat, dan Cina. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, ketertiban, baik itu dalam lingkup nasional maupun regional. Yang keempat, persamaan nasib. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol dan Amerika. Hanya negara Thailand yang bebas dari penjajahan. Tujuan ASEAN dibentuk pada masa awal. Yang pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan kebudayaan, dan kemajuan sosial. Yang kedua, menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara negara. Yang keempat, peningkatan perdagangan regional. Tujuan ASEAN pada masa kini. Setelah mengetahui tujuan ASEAN pada masa awal dibentuk, maka selanjutnya pada masa-masa berikutnya pembentukan organisasi ini memiliki beberapa maksud dan tujuan yang lebih daripada kerjasama ekonomi, budaya, dan juga sosial. Adapun tujuannya adalah yang pertama, melakukan pengkajian wilayah Asia Tenggara untuk memaksimalkan potensinya. Yang kedua, membangun kerjasama yang simultan. Yang ketiga, melakukan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia. Yang kelima, mengantisipasi tantangan lintas batas. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Yang ketujuh, membangun lingkungan yang aman. Yang kedelapan, mengenali identitas masing-masing. Yang kesembilan dan terakhir, membangun orientasi pada rakyat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.